I'm in awe of what you did when you saved me. Every flaw and every sin you forgave me. You cleaned me up, wrapped in your love and you healed me up. Hooked to your heart and you reeled me up. Give me faith and you seal me up. So take these hands, I'm opening them out for you. I know I can stand rooted down in a love so true. Could not do this alone, not through a mind of my own. Wanted to prove myself and do so well, but now I know I could never live without your love. All that you've given is enough. So I step back, gotta refocus. Look down at the blessings I'm holding. I'm gonna rest cause I know it, but I'ma need you to take these hands I'm holding them out for you. I know I can stand rooted down in a love so true. That you give me, I try to go flat, but the setbacks that hit me, can't do this myself. If I did, I'd be tripping. I'm lifting my head cause I know that you're with me. I know now, you never let me go now. Even if I should fall now, know you can take control now. You love, you love, you love, you love, the only thing I'm standing on. You love, you love, you love, you love. Engkau yang layak ditinggikan atas segalanya ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
perkasa, penuh kemuliaan, yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan dan Raja. Sembah Kau, ya Allahku, Yesus, hanya Kau, Yesus. Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau ada, kami percayakan Kau ada, Kau hadir dalam setiap pujian kami. Dan Kau disenangkan dengan pujian dan penyembahan kami. Kau sebentar kami akan mulai untuk bersorak-sorai demi namamu. Biarlah itu menjadi persembahan yang terbaik kami buat Engkau. Kami habiskan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mau bersorak buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Batu karang yang teguh,
Haleluya Yesus.
hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Hanya Kau Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setiamu kasih Tuhan. setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, syukur Bapa. Syukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan, buat hadirat-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada nih Tuhan. Sebentar kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Kau urapi hamba-Mu Tuhan, agar firman yang disampaikan dapat menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam, selamat berjumpa di dalam kasih Kristus, rekan-rekan Young People. Haleluya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua, meskipun kita tidak langsung tatap muka, ya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara tentang hal yang paling mendasar dalam kehidupan kekristenan, tetapi saya pikir hal ini adalah salah satu hal yang paling penting, yaitu saya akan bicara tentang ketaatan. Ya, firman Tuhan saya beri judul, ketaatan membawa berkat. Ya, saya akan bacakan terlebih dahulu dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus
dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Haleluya. Nah, saudaraku, di dalam 2 ayat pembuka dari surat Petrus ini, ya, ada beberapa hal yang menarik perhatian saya, ya, yaitu dikatakan bahwa kita, ya, kita orang-orang yang percaya, ya, pertama-tama kita ini dipilih sesuai dengan rencana Allah. Ya. Sudah ingat ya, bahwa kita menjadi orang percaya itu karena kita dipilih. Ya, saya tidak ke sana, nanti itu ada hal tersendiri, ya. Tapi saudara ingat bahwa kita dipilih sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua, dikatakan bahwa setelah kita dipilih, kita dikuduskan oleh Roh Kudus. Di pekerjaan Roh Kudus itu menguduskan saudara dan saya. Dan yang ketiga, jangan lupa kita dipercik oleh darah Yesus. Ya. Nah, untuk apa semuanya ini? Untuk apa? Ya. Yaitu dikatakan supaya kita taat kepada Yesus Kristus. Haleluya. Jadi Tuhan itu melakukan segala perkara, ya saudara-saudara, kita bisa menjadi anak Tuhan dan sebagainya, kita menerima kasih karunia Tuhan. Dengan satu tujuan yang penting yang saudara harus dan saya harus mengerti, yaitu supaya kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketaatan itu sangat penting, saudaraku. Ya, sangat penting. Ada 3 hal yang kita mesti mengerti, ya, sebagai pendahuluan dari ketaatan. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa ketaatan itu adalah karakter Kristus yang sangat penting. Ya. Dari dahulu, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara-saudaraku, ya, sama. Bahwa orang percaya perlu taat. Tanpa ketaatan kita tidak bisa menikmati janji-janji Tuhan. Hal yang kedua, saudara, ketaatan itu adalah manifestasi dari iman. Ya. Trust and obey. 信靠顺服. Ini 2 sisi dari satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Trust, obey. Orang yang trust kepada Tuhan, dia pasti akan menjadi obedient. Orang yang taat. Makanya ada satu lagu yang sangat terkenal, ya, satu lagu himne yang usianya kurang lebih 150 tahun. Bayangkan sudah 150 tahun. Di mana kita waktu itu, waktu lagu itu diciptakan. Tapi lagu ini masih dinyanyikan sampai sekarang dengan judul Trust and Obey. Ya. Jadi saudara-saudara, ketaatan itu adalah manifestasi. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Karena percaya. Ya, saudara percaya kepada seseorang, saudara akan taat kepada perkataannya. Dan yang ketiga, sebagai pendahuluan kita, dan ini yang menjadi inti khotbah saya pada malam hari ini, yaitu bahwa ketaatan itu membawa berkat. Ucapkan bersama-sama, ketaatan membawa berkat. Ya, saudara, ingat bahwa ketaatan kita itu, ya, akan memberkati diri kita sendiri, tapi bukan hanya diri kita, tetapi juga diri orang lain. Kalau saudara dan saya ingin menjadi saluran berkat, maka kita harus taat. Ya.
Nah, pada sore atau malam hari ini ada beberapa contoh dari Alkitab yang ingin saya sitir, ya. Yang pertama adalah Bapak Abraham, ketaatan Abraham, ya. Saya ambil kisah di mana Abraham diuji oleh Tuhan di dalam Kejadian pasal 22. Tuhan berkata kepada Abraham, "Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi dan korbankan dia di bukit yang aku tunjukkan kepadamu." Saudara-saudara, ini satu ujian yang berat ya. Ya, saya berpikir kalau seandainya saya jadi Abraham, apa bisa enggak ya, saudara? Ya, tapi sekali lagi Tuhan tidak akan menguji kita melampaui kekuatan kita, percayalah ya. Jadi Allah melihat bahwa Abraham ini imannya sampai satu titik, maka Allah menguji dia dengan satu ujian yang luar biasa beratnya. Anak yang sudah ditunggu-tunggu 25 tahun, saudara-saudaraku. 25 tahun ditunggu oleh Abraham. Dan dia sudah menjadi tua. Sekarang anak itu diminta oleh Tuhan. Ambil anakmu, korbankan dia. Apa enggak berat, saudara? Coba saudara renungkan. Berat. Satu permintaan yang berat, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa keesokan harinya, perhatikan ya, Abraham tidak tunggu minggu depan, tidak tunggu berapa hari ya. Dia tidak tunda. Tapi dikatakan keesokan harinya pagi-pagi benar, Abraham bangun, dia persiapkan segala sesuatu, dan dia bawa Ishak, dan dia berjalan menuju tempat yang ditentukan oleh Allah. Ketaatan. Luar biasa, saudara. Sebuah ketaatan yang luar biasa. Ya, ya kita sekarang tahu ceritanya, bukan? Bahwa ketika Abraham mau membunuh Ishak, Allah berkata, "Stop, hold your hand." Ya, tapi Abraham kan gak tahu, saudara-saudara. Dia gak pernah slow motion. Kok gak ngomong itu Tuhan, gak ngomong itu, saudara-saudara. Dia mau bunuh itu anaknya, tapi Tuhan kata, "Stop Abraham. Sekarang aku tahu isi hatimu. Bahwa engkau takut kepadaku." Rupanya ketaatan dengan takut akan Tuhan itu ada hubungannya ya saudara. Kita taat juga karena kita takut saudara ya. Amin apa amin saudara? Ya. Perlu memang hati yang takut kepada Tuhan itu perlu saudara. Itu salah satunya yang membuat kita taat. Karena kita tahu Tuhan ini gak bisa dibuat main-main. Abraham luar biasa. Dan saudara tahu apa yang Tuhan berikan kepada Abraham oleh karena ketaatannya itu. Dikatakan Tuhan bersumpah. Perhatikan ini. Tuhan bersumpah kepada Abraham. Tuhan itu gak perlu sumpah. Dia cukup berjanji pasti digenapi. Tapi saking Tuhan itu, saking lihat komitmennya Abraham yang luar biasa, maka Tuhan juga tunjukkan komitmennya. Dan dia berkata, "Aku bersumpah kepadamu, aku akan memberkati anak cucumu sampai selama-lamanya." Haleluya, puji Tuhan. Karena ini berkat juga bagi saudara dan saya. Kita yang percaya, yang mengikuti jejak iman Abraham, dikatakan kita juga menerima berkat itu, saudara. Haleluya. Haleluya. Ketaatan membawa berkat. Yang kedua, satu contoh lagi yang umum juga yang sudah ketahui, yaitu tentang seorang wanita Moab. Siapa namanya? Betul, Ruth.
wanita Moab, ya, wanita non-Yahudi, wanita asing. Bahkan kitab Taurat berkata orang Moab itu tidak boleh menjadi tidak bisa diterima dalam masyarakat Yahudi. Tapi aneh, di dalam Alkitab ada cerita tentang seorang Rut. Mengapa Rut diberkati Tuhan? Karena Rut memiliki satu roh ketaatan. Coba saya bacakan ya, 1-2 ayat tentang ketaatan Rut. Di dalam Rut pasal 3 ayat 5 dan ayat yang ke-6, lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Perhatikan, segala yang engkau katakan itu, dia berkata kepada Naomi, ya, mertuanya, akan kulakukan. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Menarik sekali saudaraku. Ya, ini contoh bagi anak-anak muda sebenarnya. Bagaimana seorang Rut ya dari baktinya kepada mertuanya itu sudah menjadi contoh yang luar biasa sebenarnya ya. Tapi yang lebih hebat lagi saudara, bagaimana dia hari-hari berikutnya ketika dia menyertai Naomi, dia tetap ya pertahankan itu roh ketaatan itu. Roh respek kepada mertuanya. Walaupun sudah tidak ada lagi yang perlu direspek. Ya. Karena ya suaminya sudah meninggal. Ya. Kalau saya boleh katakan itu mantan mertua, betul saudara-saudara? Ya. Karena suaminya sudah meninggal. Tapi kita lihat bagaimana Rut itu saudara-saudara benar-benar dia respek kepada mertuanya. Dia mengasihi mertuanya dan dia benar-benar taat kepada mertuanya. Ketika saya membaca kisah ini, saya catat. Saya sering membuat catatan dalam Alkitab saya. Makanya Alkitab saya itu rame. Rame sekali ya. Ada warna-warna, ada tulisan-tulisan, saudara. Salah satu komentar, ini komentar ya Simon's Commentary. Ya. Banyak komentar ini Simon's Commentary. Saya tulis di situ, Rut tidak keminter. Nah ini sudah orang barat tidak ngerti ini ya. Dia tidak merasa dirinya pandai. Ya, lalu dia berkata, lu tahu apa? Gua ini loh yang tahu segala-galanya. Gua tahu harus berbuat apa. Tidak. Sama sekali tidak. Ketika mertuanya memberi Rut, aku beritahu kamu. Apa yang harus kamu lakukan? Ini. Dia berkata, ya mama. Ya mami. Ya ibu. Dan dikatakan dia lakukan tepat. Perhatikan, garis bawahi kata tepat ini. Tepat seperti yang dikatakan oleh mertuanya. Dan inilah yang membuat Rut pada akhirnya dia diperistri oleh seorang Boas. Martabatnya terangkat tinggi. Hidupnya berubah total 180 derajat. Dari seorang yang tidak diperhitungkan orang, sekarang dia menjadi istri konglomerat. Boas itu konglomerat lokal. Dan bukan hanya itu. Firman Tuhan bahkan mencatat Rut menjadi salah satu yang menurunkan Daud dan pada akhirnya menurunkan Mesias. Jadi saudara-saudara, ketaatan itu membawa berkat. Ya, saudara catat ini. Saudara mungkin lupa khotbah saya, tapi judulnya jangan lupa dan lakukan itu. Ketaatan membawa berkat. Ya,
Ya, saudara, terutama di sini ya saya bicara kepada yang people, ya orang-orang muda. Hormati orang-orang tua. Salah satu peraturan Taurat, ini Taurat ya, memang kita sudah tidak hidup di bawah Taurat. Tapi Taurat ada salah satu peraturan, kalau kamu menghadap orang tua, berdiri. Ini sikap sebenarnya. Ya, banyak anak muda menghadapi orang tua, tetap ongkang-ongkang, ya, dia tidak menghargai. Coba saudara mulai menghargai. Jangan berpikir karena Anda masih muda, ya. Ingat loh, semua orang itu akan jadi tua. Saya sekarang sudah, ya, masuk lansia lah. Tapi 30-40 tahun yang lalu saya juga seperti Anda. Ya. Jadi saudara-saudara ingat, ketaatan itu membawa berkat. Yang ketiga, ketaatan daripada Sang Mesias, Yesus Kristus. Saya bacakan dua bagian dari firman Tuhan. Yang pertama di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara pikir Yesus itu tidak taat karena dia Tuhan? Tidak. Justru kebalikannya. Walaupun dia dikatakan di dalam ayat Filipi pasal 2, dia setara dengan Allah. Tetapi dia mengosongkan dirinya sedemikian rupa, bahkan dia menjadi seperti manusia, dan sebagai manusia dikatakan dia taat kepada Bapa. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dan kitab Ibrani menulis dengan jelas, walaupun dia anak, dia juga belajar taat. Belajar taat, saudara. Ya, saudara percaya saya, kalau saudara belajar taat, saudara menjadi seorang muda yang mempunyai roh ketaatan, hidupmu pasti diberkati. Pasti diberkati. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Ini berapa contoh yang saya hanya bisa memberikan 3 contoh ini. Tapi sudah bisa selidiki dalam Alkitab. Bahwa orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, mereka semua punya roh taat. Kalau tidak taat gak mungkin dipakai Tuhan. Contohnya orang yang gak taat ya Saul, sudah tahu tuh. Jelas. Akhirnya ditolak sama Tuhan. Ya, jadi ketaatan itu selalu membawa berkat, saudara. Miliki roh ketaatan. Ya, nah, bagian akhir daripada firman Tuhan saya ingin menyentil sedikit. Mungkin ada yang bertanya, kepada siapa saya harus taat? Ya toh? Saya hanya berkata 3 hal yang penting, yang paling mendasar, ya. Saudara-saudara ingat hal ini. Jadi yang pertama, yaitu kepada orang tua. Ya, saya bacakan 2 ayat, Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Harus demikian. Kolose 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, sekarang ini makin hari makin langka ya ketaatan ini, saudara.
Anak-anak melawan orang tua itu sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Ya. Tapi saudara-saudara, saya mau nasihatkan kepada saudara, young people, ya, orang-orang muda di dalam Kristus, saudara jangan mengikuti arus dunia. Jadilah orang-orang muda yang taat kepada Tuhan, kepada orang tua. Ya. Mungkin saudara bertanya kepada saya, mengapa saya harus taat? Ya, karena ingat saudara, orang tua itu wakil Allah bagi saudara. Saya tetap percaya. Ya, orang tua itu wakil Allah. Kedua, saudara-saudara, percayalah bahwa tidak ada orang di dunia ini yang lebih menginginkan kebahagiaan saudara selain orang tua saudara. Ya. Ingat hal ini. Sekali lagi ya, saya ulangi ya. Tidak ada orang yang lebih menginginkan kebahagiaan Anda lebih dari orang tua Anda. Tidak ada. Memang, saudara, kalau dibuka ruang tanya jawab pasti akan banyak pertanyaan. Nah, orang tua saya begini om, apa saya masih harus taat, begini om. Ya, nah itu nanti urusan tanya jawab itu nanti kalau ada ruang tanya jawab ya. Dan yang ketiga, saudara ingat, ya, bahwa firman Allah menjanjikan umur panjang dan kebahagiaan bagi orang-orang yang taat kepada orang tuanya. Jadi saudara-saudaraku, saudara taat kepada orang tua itu tidak rugi. Memang ya mungkin orang tua pandangannya ya mungkin ya katakanlah kuno ya, banyak kan begitu saudara ya. Wah, orang tua saya sudah kuno, gak mengikuti zaman ya. Saudara-saudara ya, apapun juga ya, orang tua itu pasti lebih berpengalaman saudara. Ya, orang tua itu lebih mengerti, lebih banyak, istilahnya lebih banyak makan asam garam daripada Anda. Banyak melihat. Kadang-kadang anak muda kan begitu, protes. Dilarang berhubungan dengan ini, protes. Ya, dilarang berhubungan dengan ini, protes. Wah, kolot orang tua aku ini begini. Ya, saudara. Saudara nanti kalau sudah jadi tua, saudara akan mengerti. Ya, sekarang saudara tidak bisa mengerti. Tidak bisa mengerti. Ibaratnya begini, kalau saudara nggak punya anak, saudara tidak akan tahu hati orang tua. Nanti kalau saudara punya anak, saudara akan mengerti. Oh begini orang tua. Mengapa kok saya dulu dilarang? Baru di situ saya mengerti. Kalau Anda nggak pernah jadi orang tua, Anda akan mengerti. Percaya saya. Ya, makanya taat saja. Ya. Nah bagaimana om kalau orang tua saya salah, ya itu sudah masalah yang lain, saudara-saudara. Itu bisa dikomunikasikan. Ya. Tapi prinsip tetap prinsip. Ya, prinsip tetap prinsip. Perhatikan. Firman Tuhan berbicara prinsip dan prinsip itu selamanya adalah prinsip. Ya, tentu ada perkecualian, pasti ada. Ya, karena manusia tetap tidak sempurna. Tapi prinsip saudara pegang. Kedua, taat kepada pimpinan. Ada 2 ayat juga. Roma 13 ayat 1. Perhatikan perkataan pemerintah di sini dalam bahasa Inggris juga kata authority, artinya otoritas. Makanya saya langsung saja ganti dengan otoritas ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada otoritas yang di atasnya, sebab tidak ada otoritas yang tidak berasal dari Allah. Dan otoritas-otoritas yang ada ditetapkan oleh Allah. Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka,
sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Jadi bicara tentang pimpinan itu ada dua tentunya, ada pimpinan secara umum ya di dunia ini, ada pimpinan-pimpinan kita ya di perusahaan, bahkan kita ini juga di bawah pemerintah ya toh. Dan firman Allah jelas menasehatkan kita harus tunduk, taat ya. Jadi orang percaya itu orang yang taat kepada peraturan, Saudara. Ya. Memang zaman sekarang ini orang kan begitu, Saudara, ya susah untuk taat. Segala-segalanya tidak mau taat, segala-segalanya main demo dan sebagainya, ya itu sudah itu urusan orang yang di luar Tuhan. Tapi anak Tuhan, kita sebagai pribadi, bahkan kita sebagai warga negara, kita harus taat. Ya, karena itu nasihat firman Tuhan. Terlebih pimpinan rohani, Saudara. Ya. Jadi saudara harus belajar taat kepada pimpinan yang Tuhan tetapkan. Pimpinan-pimpinan rohani itu saudara belajar untuk taat. Memang pelajaran taat ini tidak gampang, Saudara. Dan ini bertentangan dengan prinsip dunia. Apalagi zaman sekarang. Ya. Kalau zaman dahulu murid itu begitu takut kepada guru. Tapi zaman sekarang saudara bisa lihat berita, guru yang takut kepada murid. Ya, memang itu keadaan zaman sudah dinubuatkan. Tapi sebagai orang percaya, dan saya nasihatkan khusus young people Zion Altar, jadilah young people yang punya roh ketaatan. Karena saudara akan dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Dan yang ketiga, yang merangkum segala perkara tentu adalah taat kepada firman Tuhan. Ya. Jadilah orang-orang yang taat, saudara-saudara. Taat kepada kebenaran. Ya. Dan ini pembelajaran seumur hidup. Ya. Saya sampai sekarang pun masih tetap belajar untuk taat. Saya tetap berdoa untuk roh yang taat. Ya. Dan saudara-saudara juga sudah tahu apa yang saya canangkan bahwa tahun 2022 adalah tahun ketaatan. Kita semua rindu, berdoa, mohon kepada Tuhan. Tuhan berikan kepadaku roh ketaatan. Ya, sehingga dalam tahun ini saudara, dan ketika kita masuk di tahun yang depan, saya percaya kita menjadi pribadi yang memiliki roh ketaatan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Tuhan memberkati, mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami tahu Engkau sungguh Allah yang baik, Engkau sudah memberikan teladan, Tuhan Yesus Engkau taat kepada Bapa sampai di atas kayu salib. Ajarilah kami, sehingga kami juga mempunyai roh ketaatan yang sama Tuhan. Kami taat kepada kebenaran firman-Mu, kami taat kepada kehendak Tuhan, sehingga kami juga menerima kemuliaan yang Engkau janjikan kepada kami. Terima kasih, berkati Young People Zion Altar ini dengan roh ketaatan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terimalah semua berkat Tuhan dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. I'd rather slip walking on water than spend my life wondering what if. Lord, if it's you, tell me to come, 'cause you alone can tame the wildest wind. I know I can make it, 'cause it was your voice that I heard. So I'm stepping out on your word. This is
is how you walk on water. One foot in front of the other. Never gonna let you go under. Just put one foot in front of the other. Okay. I got a faith deeper than feelings, 'cause I know a name that's greater than the storm. I got a God who never ever fails me. He's close enough to catch me if I fall. I know I can make it, 'cause it was your voice that I heard. So I'm stepping out on your word. This is how you walk on water. One foot. Come on, show it. Hey. Never gonna let you go on. Just put one foot in front of 'cause this is how you walk. This is how you walk on water. One foot in front of never gonna let you go. Never gonna let you go on. No, no. 'Cause this is how you walk. This is how you walk on water. One foot in front of he's never gonna let you go. Never gonna let you go on. Just put one foot in front of the other. Hey. I'm stepping out on your word. 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 I'm stepping out. I'm stepping out. I'm stepping out.